Pada kesempatan kali ini kita belajar yang namanya sistem persamaan nonlinier dua variabel ya. Jadi kalau yang selama ini kita belajar itu yang linear ya, maka hari ini kita belajar yang non-linear ya. Jadi yang non-linear itu nanti bentuknya ada banyak ya. Jadi nanti tergantung soalnya, tapi kuncinya nanti kita harus ubah dulu dia menjadi linear ya. Nah, supaya kita bisa menyelesaikan dengan metode yang kita pelajari yaitu apa? Eliminasi, substitusi, gabungan, atau grafik ya. Tapi nanti kita pada kesempatan ini belajarnya nanti pada umumnya di sini ya, di gabungan. Ya, jadi bentuk yang nonlinear itu ada banyak ya. Misalnya nanti ada seper X, misalnya seper X tambah seper Y ya. Ini nggak linear lagi ya, karena ini berarti pangkat minus 1 ya. Pangkat minus 1, ini juga pangkat minus 1. Sedangkan yang linear kan dia pangkat 1 ya. Atau misalkan X tambah Y, misalkan sama dengan XY ya. Ini kan bukan linear lagi, karena X dan Y-nya dia dikalikan ya. Oke, ya. Jadi kalau di linear itu kan berarti X dan Y-nya pangkat 1, nanti di sini konstanta ya. Atau kalau kita ingat kembali, yang linear itu kan bentuknya AX tambah BY sama dengan C ya. Ini dia variabelnya. Yang ini nanti namanya koefisien ya. Lalu yang ini nanti namanya konstanta. Oke, konstanta ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita belajar ya 5 soal ya. Ini hanya 5 bentuk ya dari yang biasa. Bentuk lainnya masih banyak ya, tapi yang umum-umum saja yang mungkin ditanya ya. Jadi kita bahas 5 soal. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Nah, di soal yang pertama ini, soalnya seperti ini. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan non-linear dua variabel berikut. 6 per X ditambah 3 per Y sama dengan 7. 3 per X tambah 9 per Y sama dengan 11. Ya. Nah, jadi kalau kita pengen menyelesaikan ini ya, kita ubah dulu ini menjadi sistem persamaan linear dua variabel ya. Nah, caranya seperti apa? Kita misalkan ya, kita misalkan 1 per X, misalkan boleh A, lalu seper Y sama dengan B. Nah, karena seper X sama dengan A, maka 6 per X itu sama aja artinya dengan 6A, ya. Karena 6 kali seper X itu adalah 6 per X ya. 3 per Y itu nanti artinya jadi 3B sama dengan 7. Lalu 3X itu 3A tambah 9 per Y itu 9B sama dengan 11. Oke, jadi kita akan mencari nilai, ini kan udah merupakan persamaan linear dua variabel ya. Nah, variabelnya A dan B. Nah, kita mencari nilai A atau B, kita biar lebih cepat kita gunakan gabungan ya. Berarti pertama kita eliminasi dulu. Berarti yang atas ini kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Kalau dikali 1 jadi apa? 6A tambah 3B sama dengan 7. Lalu 6A tambah 18B sama dengan 22 per, ini di apa ya? Dikurang. Nanti A-nya habis,
3 kurang 18 itu minus 15B. 7 kurang 22 itu juga minus 15 ya. Berarti B-nya minus 15 per minus 15 atau 1. Itu sama dengan 1 ya. Nah, kita substitusikan ke salah satu persamaan ya. Misalnya ke yang pertama, 6A tambah 3B. 3 kali 1 sama dengan 7. Berarti 6A sama dengan 7 dikurang 3 ya. Jadi 3 kali 1-nya pindah jadi kurang. 6A sama dengan 4, maka A-nya itu 4 per 6 atau sama aja dengan 2 per 3 ya. Nah, karena di soal itu kan variabelnya X dan Y bukan A dan B, maka kita ubah ke dalam bentuk X dan Y. Ya, tadi kan 1 X itu sama dengan A, berarti X itu 1 per A ya. 1 dibagi 2 per 3 sama dengan 3 per 2. Lalu karena 1 per Y sama dengan B, berarti Y-nya 1 per B. Atau 1 dibagi 1. Berarti itu adalah 1. Maka solusi ya, atau himpunan penyelesaian, itu kan X, Y. Berarti X-nya tadi berapa? 3 per 2. Y-nya berapa? 1 ya. Jadi, kalau kita gantikan X-nya dengan 3 per 2, Y-nya dengan 1, maka nanti dia akan bernilai benar. Ya, itu dia soal yang pertama. Kita lanjut. Soal yang kedua ya. Ini masih mirip dengan soal yang nomor 1. 3 per X tambah Y tambah 2 per X kurang Y sama dengan 2. 9 per X tambah Y kurang 4 per X kurang Y sama dengan 1 ya. Maka langkahnya juga sama. Kita misalkan 1 per X tambah Y itu sama dengan A. Berarti nanti X tambah Y itu 1 per A. 1 per X kurang Y sama dengan B. Berarti X kurang Y nanti jadi 1 per B gitu ya. Nah, maka soal kita berubah jadi apa? 3A tambah 2B sama dengan 2. 9A kurang 4B sama dengan 1. Kita mencari nilai A dan B ya. Ini sudah merupakan sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, kita eliminasi ya. Kita cari aja nilai A ya dengan mengeliminasi B. Berarti yang pertama ini kita kali 2, yang kedua ini kita kali 1. Jadi apa? 6A tambah 4B sama dengan 4. 9A kurang 4B sama dengan 1 ya. Lalu kita jumlahkan ya. 6 tambah 9 itu 15A. Ini habis. 4 ditambah 1 itu 5 ya. Dari sini berarti A-nya itu 5 per 15 atau 1/3. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. 3A ya, berarti 3 kali 1/3. Tambah 2B sama dengan 1. Ini habis. Berarti 2B, oh ini tadi 2 ya, sorry. 2B jadi 2 kurang 1. Berarti 2B sama dengan 1. Berarti B-nya berapa? Setengah ya. Nah, tadi X tambah Y sama dengan 1/A ya. Berarti 1 dibagi 1/3. Berarti itu 3. X kurang Y itu 1/B ya. 1 dibagi setengah, ini 2 ya. Nah, langsung saja kita eliminasi nih ya. Berarti kalau ditambah ya, kalau dia ditambah, jadi apa? 2X sama dengan 5 ya. Berarti dari sini X-nya 5/2. Seandainya dikurang ya, berarti habis X-nya, jadi nanti 2Y sama dengan 1 ya. Berarti Y-nya setengah. Berarti
himpunan penyelesaiannya itu kan X, Y, X-nya berapa? 5/2, Y-nya berapa? Setengah ya. Ini dia. Itu soal yang kedua. Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal yang nomor 3 ya. 4X tambah 3Y sama dengan 12XY. 8X kurang 5Y sama dengan 2XY. Nah, jika kita menemukan soal seperti ini, ya bisa langsung kita eliminasi atau substitusi ya. Nah, coba kita eliminasi. Kita misalkan eliminasi X-nya ya. Ini berarti kita kali 2, ini kita kali 1 ya. Jadi apa? 8X tambah 6Y sama dengan 24XY. 8X kurang 5Y, 2XY. Lalu kita kurangkan. Ini habis. Berarti tinggal apa? 11Y sama dengan 22XY. Nah, ini kan boleh kita coret. Nah, berarti 11 sama dengan 22X. Berarti X-nya 11/22 atau setengah. Lalu, X sama dengan setengah ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalnya ke persamaan yang pertama, 4 kali X ya. 4 kali setengah, 3 kali Y atau 3Y, 12XY berarti 12 kali X kali Y. Ini nanti jadi 4 kali setengah itu 2, 3Y. Ini kemari 6, sama dengan 6Y. Berarti dari sini 2 sama dengan 3Y-nya pindah ke belakang jadi 6Y kurang 3Y. 2 sama dengan 3Y, berarti Y-nya 2/3 ya. Maka solusi atau himpunan penyelesaiannya X, Y. Tadi X-nya itu setengah ya. Lalu Y-nya 2/3. Nah, jadi untuk soal seperti ini sebenarnya bebas aja. Kalau kita misalnya ingin mengeliminasi yang di belakang ya, boleh kita tulis ya. Misalkan 4X tambah 3Y sama dengan 12XY. Oke. Yang di bawah langsung aja kita kali 6 ya. 6 kali 8 itu 48X. 6 kali 5 itu 30Y. 6 kali 2 berarti 12XY. Kita kurangkan. Ini habis ya. 4 kurang 4, 8 itu minus 44X. Oke. Kurang-kurang jadi tambah ya. Tambah 33Y sama dengan 0. Atau boleh 33Y sama dengan 44X. Sama-sama dibagi 11 ya. Berarti 3Y sama dengan 4X. Nah, berarti 3Y-nya boleh kita ganti dengan 4X ya. Kita masukkan ini ke persamaan yang pertama. Kan persamaan yang pertama tadi 4X tambah 3Y. Ganti aja 3Y-nya dengan 4X. Sama dengan 12XY. 8X sama dengan 12XY. Kita coret X-nya, berarti Y-nya 8/12. Sama-sama kita bagi 4 ya. 2/3. Tadi kan X-nya itu bisa kita cari ya dengan 3Y. Oh, ini 4X itu kan 3Y ya. 3 kali 2/3. Ini habis. Maka X-nya itu jadi X-nya jadi 2/4 ya. Atau setengah. Jadi sama aja. X-nya setengah. Y-nya 2/3 ya. Jadi boleh dieliminasi X-nya, boleh Y-nya, atau boleh XY. Itu dia soal yang nomor 3 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPNLDP ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. 2X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 2. Nah, kita misalkan saja ya. X kuadratnya itu sama dengan, misalkan A, Y kuadratnya itu sama dengan B. Berarti
X kuadrat tambah Y kuadrat sama aja dengan A tambah B sama dengan 25. Lalu 2X kuadrat berarti 2A, kurang Y kuadrat berarti B, sama dengan 2. Karena B-nya bisa dieliminasi langsung, tambahkan aja, berarti 3A, ini habis ya, sama dengan 27. Berarti A sama dengan 9. Lalu kita substitusikan ke persamaan pertama atau kedua ya. Lebih gampang ke yang pertama, A ditambah B sama dengan 25. Berarti 9 ditambah B sama dengan 25, berarti B-nya 16. Lalu kita kembalikan ya, kan yang ditanya X dan Y, berarti X kuadrat itu sama dengan A, sama dengan 9. Berarti X-nya berapa? Positif, negatif, akar 9 ya. Akar 9 itu kan 3 ya. Oke ya, ingat ya, akar 9 itu 3 ya. Akar 9 itu hanya 3 ya, tidak ikut negatif 3. Karena akar itu selalu positif ya, atau harus positif. Jadi kalau akar 9 itu nggak ikut minus 3. Makanya di sini dibuat positif negatif akar 9. Akar 9 kan 3, berarti X-nya bisa 3 atau X-nya juga bisa minus 3. Nah, Y kuadrat sama dengan 16. Berarti Y sama dengan positif negatif akar 16. Di akar 16 itu 4, berarti Y-nya bisa 4 atau Y-nya juga bisa minus 4 ya. Jadi kalau ditanya solusi atau himpunan penyelesaiannya X, Y ya, ini akan ada 4 pasang. Ya, bisa nanti solusinya itu 3,4 atau 3, minus 4 atau minus 3,4 atau minus 3, minus 4 ya. Berarti ada 4 solusinya ya. Ada 4. Ada 4 pasang nilai X dan Y yang memenuhi, yaitu 3, 4. Ini kalau dimasukkan ke persamaan juga benar. 3 min 4, min 3 min 4, dan min 3, min 4. Itu dia soal yang keempat ya. Kita lanjut soal yang terakhir. Ya, soal yang kelima. 3 pangkat X tambah 2 pangkat Y sama dengan 13. Nah, berarti kita buat misalkan. Ya, 3 pangkat X sama dengan A, 2 pangkat Y sama dengan B. Berarti 3 pangkat X itu A, 2 pangkat Y itu B, sama dengan 13. Oke, lalu yang ini, 3 pangkat X tambah 1. 3 pangkat X tambah 1 sama artinya dengan 3 pangkat X kali 3. 2 pangkat Y tambah 2 sama dengan artinya 2 pangkat Y kali 2 pangkat 2 ya. Nah, 3 pangkat X ini kan tadi A, berarti 3A kurang 2 pangkat Y itu B, 2 pangkat 2 4, berarti kurang 4B sama dengan 11. Kalau kita ingin mengeliminasi A, ini kita kali 3, ini kali 1, jadi apa? 3A tambah 3B sama dengan 39. 3A kurang 4B sama dengan 11. Ini kita kurang, ini habis ya. 3 kurang minus 4 itu 7B, 39 kurang 11 itu 28, berarti B-nya itu 4 ya. 28 dibagi 7. Lalu kita substitusikan ke persamaan yang pertama ya. A tambah B berarti tambah 4 sama dengan 13. Berarti A-nya itu ini kurang jadi 9. Nah, karena yang ditanya X dan Y berarti kita kembalikan ya. 3 pangkat X sama dengan A. A-nya itu 9. 3 pangkat berapa? 9. 3 pangkat 2. Lalu 2 pangkat Y sama dengan B. Sama dengan 4. Berarti Y-nya juga 2 ya. Jadi solusinya atau himpunan penyelesaiannya X, Y.
X-nya 2, Y-nya 2. Ya. Itu dia 5 soal ya. 5 soal sistem persamaan non-linear 2 variabel. Nah, kuncinya memang tetap kita kembalikan ke persamaan linear 2 variabel. Ya, jadi bagaimanapun nanti bentuknya, ya kita usahakan merubahnya menjadi persamaan linear 2 variabel. Jadi, untuk menguji ya pemahaman kamu ya, boleh dikerjakan, ini ada 2 soal ya, latihan. Nah, yang pertama, jika X dan Y merupakan solusi dari sistem persamaan non-linear 2 variabel, 3 per X tambah 6 per Y sama dengan 12, minus 4 per X tambah 12 per Y sama dengan 4, maka nilai dari minus 6 dikali XY ya, jadi pilihan berganda. Lalu yang kedua, jika X dan Y merupakan solusi dari sistem persamaan non-linear 2 variabel, ini dia 40 per X tambah Y, tambah 2 per X kurangi sama dengan 5, dan 25 per X tambah Y kurang 3 per X kurangi sama dengan 1, maka nilai dari X kuadrat dikurang Y kuadrat adalah titik-titik ya. Silahkan dikerjakan. Terima kasih.